Makanya Maaf. Bukankah justru silakan. Anda yang mendobrak kebenaran Allah ketika yang harus disalib itu adalah yang makan suap, tetapi Anda mendobrak kemudian firman Allah dan Anda menjadikan yang disalib itu adalah orang yang jujur. Mana yang benar ini? Andakah setannya atau siapa? Mohon maaf nih, saya belak-belakan. Anda yang setan melawan firman Tuhan atau siapa ini? Kan Oke, firman baik. Tuhannya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Lantas apa dasar Anda mendobrak firman Tuhan ini? Anda siapa? Oke, baik Pak Juma, thank you. Ya. Yang saya maksudkan tadi itu saya dalam menjelaskan dunia idealnya. Dunia idealnya pasti tentunya ya firman Tuhan telah mengatakan bahwa orang yang menerima suap yang semestinya seharusnya dia yang harus dihukum, ya harus disalibkan. Tetapi kita saat ini sedang tidak berada di dunia yang ideal, Pak Juma. Jadi oleh sebab itu kebenaran adalah kebenaran yang dimana contoh seperti ini. Siapa sih yang di sini yang nggak tahu bahwa mencuri itu adalah sebuah dosa? Pertanyaannya, walaupun orang sudah tahu mencuri itu berbuat itu dosa, terlepas dari dia mencuri demi kebaikan, demi apalah terserah itu. Nah, tapi masih banyak juga orang yang melakukan pencurian. Artinya apa? Bukan berarti kebenaran ini salah. Yang salah itu adalah orang-orang yang mengerjakan kebenaran tersebut. Sehingga, tetapi orang yang mengerjakan kebenarannya tidak salah. Orang-orang yang mengerjakan kebenaran ini bisa salah. Dan sedangkan kebenaran ini tidak bisa salah gitu Pak Cuma. Yang saya maksudkan di situ adalah yang semestinya yang digantung itu adalah orang-orang yang menerima suap atau yang lalim jahat. Tetapi malah sejustrunya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar itu malah digantung. Nah, ini kan ada bukan berarti ini salah ya, bukan berarti itu ya. Mungkin mau udah bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Perintah Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang makan suap. Tapi Anda memutar balik cerita, yang disalib ini adalah orang yang jujur. Ini sebenarnya Anda ini mewakili Tuhan atau mewakili setan? Kan yang berkhianat, sabar. Yang berkhianat kepada Yesus itu setan atau bukan? Setan, Pak Juma. Setan. Maunya setan Yesus yang disalib, betul? Itu saya nggak bisa bilang maunya setan ya Pak Juma. Maunya Tuhan yang disalib adalah yang terkutuk karena suap, betul? Betul sekali Pak Juma. Yes. Lalu maunya siapa? Orang jujur yang disalib. Maunya siapa? Setan. Iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Siapa setan tersebut? Yudas. Apa keinginan Yudas? Berkhianat. Apa tujuan berkhianat? Agar Yesus disalibkan. Pertanyaan saya, siapa yang menginginkan agar Yesus disalibkan? Secara itu kita akan menyimpulkan bahwa setan yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Oke, berarti Anda sedang mewakili setan. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau Anda menjadikan dasar pijakan iman saudara kepada Amsal 3 ini harus bersandar kepada firman Tuhan, bukan asumsi, maka Anda harus mengatakan dengan sangat terpaksa bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk yang menerima suap. Siapa orang terkutuk yang menerima suap? Pasti Yudas. Siapa yang disalibkan? Pak Juma pasti menginginkan jawaban saya bilang Yudas gitu ya. Memang Yudas. Makanya saya bilang, kalau Anda mewakili setan, maka Anda mengatakan Yesus. Kalau Anda mewakili Tuhan, maka yang disalibkan adalah Yudas. Sekarang Anda mewakili siapa? Mewakili kebenaran Pak Juma.
Kebenaran bahwa yang disalib itu adalah orang benar. Yes. Berarti Tuhan menghendaki bahwa yang mati di atas dengan cara terkutuk oleh Tuhan itu adalah orang benar. No. Oke. Otak Anda sudah diobo-obo oleh setannya. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, cerita bohong, dusta untuk menipu. Sesungguhnya mereka akan dibalas tipuannya oleh Tuhan dengan tipuan yang sangat luar biasa. Anda sekarang dalam keadaan tertipu. Orang yang tertipu tidak akan pernah sadar kalau dirinya sedang ditipu, kecuali ada juru selamat datang mengingatkan dia. Siapa juru selamat itu? Bang Suma. Saya sedang mengingatkan saudara bahwa Anda sedang tertipu dengan doktrin dan dogma. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Karena dia makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa ini? Yudas. Tuhan mengatakan di Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Berarti tetap saja yang disalibkan adalah orang yang bersalah. Siapa yang bersalah antara Yesus dan Yudas? Yudas. Masihkah Anda ingin mengatakan bahwa yang mati di salib itu adalah orang benar? Iya. Oke, thank you Bang Juma. Masya Allah. Boleh saya minta waktunya buat jelasin Silakan. sedikit Bang Juma? Mungkin ya izin ya Pak Bang Juma ya. Silakan. Dari yang saya pahami Bang Juma mengenai kekristenan ini, Iya. di kekristenan ini sebenarnya imannya ini bersifat paradoks. Iya, betul. Dua hal bertolak belakang, tetapi itu benar. Oke. Gitu. Nah, jadi begini, Iya. jika kita lihat dari sisi mata sudut pandang yang satu mengenai si Tuhan Yesus atau apa dalam tanda kutip ini masih kita pertanyakan ya, apakah ini Yudas atau Tuhan Yesus yang digantung di salib. Nah, di satu sudut pandang ya, kita akan melihat bahwa yang menginginkan Yesus buat mati di kayu salib itu kan setan, ya kan, Yes. iblis. Nah, tapi di sisi yang lainnya yang saya tangkap ya Bang Juma ya, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menginginkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib selain daripada dirinya sendiri yang mau menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Begitu Bang Juma. Karena di dalam kekristenan ini terdapat dua hal kenapa kan banyak bertanya nih, Allah yang Maha Kuasa itu bla 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 kok turun ke bumi buat nebus dosa manusia, apakah dia kurang kuasanya sehingga dia harus jadi manusia dulu. Nah, kembali lagi Bang Juma. Iya. Ini Tuhan Yesus kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di situ kan menulis bahwa si Tuhan Yesus ini mengkenosis atau ibaratnya dia mengosongkan dirinya dari yang maha kuasa menjadi tidak berkuasa dan sebagainya lah. Dia mengosongkan dirinya bukan berarti ketika dia tidak mau menggunakan kuasanya bukan berarti dia bukan Tuhan gitu. Bukan berarti dia bukan Tuhan lah gitu ya maksudnya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika Tuhan Yesus tersalibkan, yang kita dalam kembali ke penyalipan lagi, ketika sudut pandang yang satunya lagi ya Bang Juma ya, ketika itu Tuhan Yesus tidak disalibkan oleh siapapun juga dalam tanda kutip setan ini ya Bang Juma, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan dan dalam untuk menyelesaikan misinya, yaitu mati di kayu salib, mati dan dibangkitkan. Nah, ini adalah misinya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, karena manusia dan Allah ini adalah sudah terpisah karena kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, demikian Bang Juma untuk penjelasan saya. baik. Apakah ada mau ditambahkan? Oke, baik. Jadi gini, Bung.
ada satu hal yang perlu Anda sadari. Sejak saya memberikan ruang untuk saudara saya berbicara, sejak itu juga lontaran-lontaran fitnah yang keji Anda lontarkan kepada Yesus dengan mengatakan Yesus datang untuk menyerahkan dirinya, Yesus datang untuk mati, menyebut dosa, mendamaikan. Itu semua adalah fitnah. Tak kasih data kepada saudara, tolong dicatat. Yohanes 7 nomor 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ini Yesus yang berusaha membunuh dirinya atau oknum lain yang berusaha membunuh Yesus? Coba jawab dulu. Oke, baik-baik. Bentar saya coba buka dulu ya. Oke, saya bacakan data yang lain ya. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Pertanyaan saya, Yesuskah yang datang untuk dibunuh, atau orang-orang Yahudikah yang berusaha untuk membunuh? Yohanes 8:40. Tetapi kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 8:40 ini jelas Yesus dengan terang mengatakan orang-orang Yahudilah yang berusaha membunuh, bukan Yesus yang datang untuk membunuh dirinya. Yohanes 10 nomor 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepada kalian. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau membunuh aku dengan melempari aku dengan batu? Yohanes 16. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang masa bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Satu lagi, Yesus menjawab, pekerjaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku bukan dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus diserahkan atau Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada orang Yahudi? Jadi Anda sedang memfitnah Yesus dengan mengambil data-data orang-orang Farisi, yaitu surah-surah Paulus, untuk mengatakan Yesus itu mati untuk datang untuk menyerahkan nyawanya. Padahal Yesus data demi data komplain, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Mengapa kau berusaha membunuh aku? Mengapa kau berusaha membunuh aku? Berarti ada usaha membunuh Yesus. Kalau ada usaha membunuh Yesus, berarti Yesus datang bukan untuk menyerahkan nyawanya. Tolong kalau diskusi kita itu pakai akal ya, supaya kalau ada penjelasan itu dengan mudah kemudian kita bisa telaah. Supaya kita meninggalkan doktrin. Ya, silakan. Ingat tema kita. Satu data lagi, terakhir satu data lagi. Suap janganlah kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan sebab suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ingat barusan Anda keciduk memutarbalikkan suatu kebenaran menjadi kejahatan, kejahatan menjadi kebenaran. Yang dikutuklah yang mati di atas tiang salib, yang makan suaplah yang terkutuk itu, dan karena makan suap maka akan ada pemutarbalikkan fakta terhadap kebenaran. Anda sudah mengalami barusan bagaimana Anda ingin memutar bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, dan yang terkutuk itu adalah orang yang disuap. Ketika saya tanya siapa yang menerima suap antara Yesus dengan Yudas, Anda jawab Yudas. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang makan suap. Siapa dia yang di atas tiang salib? Halo? Ya. Siapa Juma? Mungkin siapa? maaf, Satu kata dulu, satu nama dulu. Siapa yang di atas salib? Yudas atau Yesus? Saya tetap bersikukuh bahwa yang di kayu salib itu adalah Yesus.
Nah, inilah yang dikatakan oleh Keluaran 23 nomor 8. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Anda melihat Ulangan 21 nomor 23 dengan mata Anda sendiri bahwa siapapun yang digantung oleh karena dikutuk oleh Allah, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Anda melihat dengan mata Anda sendiri. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang yang benar, tapi Anda tidak memfungsikan mata Anda. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Inilah yang sedang Anda praktekkan sekarang. Silakan. Baik, thank you Bang Juma atas penjelasannya, sangat luar biasa. Ya, Bang Juma, mungkin kita mau bahas yang mana dulu nih? Untuk yang terakhir ya Bang Juma, untuk pembahasan yang barusan Bang Juma sampaikan kepada saya bahwa yang di atas kayu salib ini adalah Yudas, ya. Dan sedangkan untuk jawaban dari sisi saya membantah bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi begini Bang Juma, saya analogikan untuk yang saat ini, dunia yang kita alami saat ini Bang Juma. Tetap saya mau menganalogikan karena dunia yang ideal itu bahwa orang yang mencuri, ibaratnya nih lah kasusnya ya, orang yang mencuri itu yang seharusnya yang akan dihukum, ya. Tetapi sekarang ini justru orang-orang yang mencuri, contoh mencuri uang rakyat, koruptor. Nah, orang-orang ini yang semestinya ini yang harus dihukum berat nih, karena ini mencuri uang banyak orang. Tetapi nyatanya sekarang ini bahwa koruptor-koruptor yang mencuri ini, mereka bahkan hidup nyaman di penjara dan seperti dikasih privilege gitu. Nah, begitu juga dengan si kasusnya yang penyalipan ini, Tuhan Yesus ini. Yang katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang benar, yes, dia orang benar. Yang katakan dia adalah disalibkan, yes, dia disalibkan. Nah, sedangkan si Yudas ini memang benar dia salah, memang benar dia yang terima uang suap. Tetapi kita nggak sedang berada di dunia yang ideal. Orang yang semestinya si Yudas ini yang di kayu salib, tapi nyatanya di Alkitab ini dengan terus terang dia menuliskan bahwa si Yudas ini gantung diri dan darahnya berceceran ke tanah dan akhirnya itu dikasih tanah darah gitu. Nah, di situ jelas kematian si Yudas, di mana dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, kematiannya bagaimana, itu sudah jelas dituliskan di Alkitab gitu. Okay. Sedangkan yang Tuhan Yesus ini juga sudah cukup jelas di Alkitab itu menerangkan bahwa dia sudah mati dan dia memang Tuhan Yesus itu sendiri yang mati di situ. Karena logikanya begini, tidak mungkin orang-orang pada zaman itu semuanya, maaf kata, goblok-goblok sampai nggak bisa memahami, wah ini Yesus atau bukan nih. Kan nggak mungkin seperti itu, logikanya gitu aja Bang Juma. Oke. Jadi gini, Siap. ada undang-undang di mana undang-undangnya berbunyi, orang yang makan suap adalah orang yang terkutuk. Pasal 2, orang yang digantung karena terkutuk oleh Tuhan, jangan kamu biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. 2 pasal nih. Lalu kemudian ada yang sebagai hakim. Ketika kemudian ditanya, jelas data-datanya adalah Yudas makan suap, Yudas orang terkutuk. Begitu tereksekusi kemudian ada 2 orang di sana, yaitu Yesus yang adalah orang benar, yang adalah orang jujur. Diputuskan kemudian oleh hakim bahwa yang harus digantung di tiang salib adalah Yesus. Sedangkan undang-undangnya, aturan-aturannya tertulis dengan sangat akurat, yang harus digantung berdasarkan dengan undang-undang yang ada, Ulangan 21, 23, Ulangan 27, 25, yang harus disalibkan di situ adalah Yudas. Tetapi hakim mengatakan bahwa yang harus disalib di sini adalah Yesus. Menurut saudara, sebagai orang yang waras,
Apakah Yes. undang-undangnya yang salah atau hakimnya yang salah menurut saudara? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Menurut saya, hakim dan undang-undangnya itu betul adanya, benar adanya. Tapi di sini saya ingin bertanya nih. Saya ulang pertanyaannya, Bung. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Boleh. Yang mana yang salah? Undang-undangnya atau hakimnya? Undang-undangnya mengatakan yang harus disalib adalah pemakan suap dan yang dikutuk oleh Tuhan, tapi hakimnya mengatakan yang disalib, yang salah itu adalah Yesusnya yang harus disalib, bukan pemakan suapnya. Berarti tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, yang tertulis. Pertanyaan saya, hakim telah memutuskan bahwa yang harus disalib di sini adalah orang yang jujur dan orang yang benar. Sedangkan pengkhianatnya kemudian itu dibebaskan dari hukuman salib. Pertanyaan saya, undang-undangnya yang salah atau hakimnya yang salah? Silakan. Baik, untuk undang-undangnya itu sudah benar, dan untuk hakimnya itu sendiri, hakimnya salah. Why? Karena dia menyalibkan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang Oke. Sekarang sekarang ketika kemudian undang-undangnya Anda katakan benar dan hakimnya Anda katakan salah, Kristen di sini sebagai undang-undang atau sebagai hakim yang salah? sebagai undang-undang atau hakim yang salah. Bentar. Iya. Maksudnya gimana, Pak Juma? Sorry, Kan saya Anda tidak mengerti. sebagai Kristen menginginkan kemudian yang disalib adalah bukan yang nerima suap. Betul? Oke. Ah, berarti Kristen di sini sebagai hakimnya tadi yang mau menginginkan yang disalib itu adalah Yesus, orang yang benar, atau Anda yang menginginkan agar yang disalib itu adalah apa? Yang disalib itu adalah Yesus dan Yudas yang makan suap ini justru tidak disalibkan. Oke, Pak Juma. Untuk pembahasan ini, saya rasa yang Bang Juma sampaikan itu benar adanya. Saya tidak bisa membantah apa yang Berarti Bang Juma- dalam hal ini Kristen adalah hakim yang salah. Baik Bang Juma, begini Bang Juma. Pecat Saya tidak hakimnya. saya tidak bisa membantah apa yang Bang Juma katakan, karena apa yang Bang Juma katakan mengenai kebenaran yang Bang Juma ambil bukan dari argumennya Bang Juma atau pendapat Bang Juma, tetapi kebenaran yang Bang Juma kutip dari ulangan tadi itu benar adanya. Tetapi untuk argumen atau penyampaian Bang Juma sampaikan kepada saya itu saya masih memberikan tanda tanya atau dalam tanda kutip masih belum saya percayai. Begini Bang Juma. Iya. Yang sebenarnya yang perlu kita bahas terlebih dahulu itu adalah bahwa bagaimana Bang Juma bisa mengatakan bahwa si Yudas ini yang mati di kayu salib. Sedangkan di data-data di kekristenan atau di data-data manapun mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin Bang Juma bisa kasih data-datanya. Sedangkan data-data ini di dalam Bible ini tidak pernah mengatakan bahwa si Yudas inilah yang ditangkap oleh orang-orang Farisi. Karena menurut orang-orang Farisi bahwa si Yudas ini seperti tidak ada value-nya lah. Karena dia rela menjual gurunya senilai 30 keping perak doang. Gitu. Nah, atas dasar apa orang-orang Yahudi ini? Karena yang melopori penangkapan ini adalah si orang Yahudi itu sendiri gitu. Ditambah dengan saksi-saksi dusta mengatakan bahwa Tuhan Yesus bla 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 bla. Nah, pertanyaan saya adalah apa dasar Bang Juma mengatakan bahwa Yudas ini yang mati di kayu salib itu, sedangkan yang memeloporinya sendiri itu tidak memiliki kepentingan tersendiri kepada si Yudas ini? Sekali lagi, Yesus itu sudah menjadi musuh dari orang Yahudi itu, ya.
Mengapa menjadi musuhnya orang Yahudi? Karena orang Yahudi yang hidup pada masa itu dikatakan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi yang munafik. Ahli-ahli Tauratnya munafik. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak melakukan kebenarannya. Oleh karena itu, korupsi gila-gilaan, pengambilan sedekah atau sesembahan itu gila-gilaan diambil oleh orang Yahudi. Nah, si orang Yahudi ini memiliki alasan tertentu untuk menyalibkan Tuhan Yesus karena pengikut Yahudi itu rata-rata sudah mau menerima Tuhan Yesus dan mengikutnya. Sehingga apa yang terjadi bagi mereka, penghasilan mereka itu bakalan berkurang. Dan pada akhirnya jika semua pengikut orang Yahudi ini mengikuti Tuhan Yesus, artinya mereka tidak memiliki penghasilan apapun lagi dari nasabah, bukan nasabah, ya, jemaat-jemaatnya. Nah, oleh sebab itu mereka merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus itu sendiri, gitu. Mereka memiliki motif tertentu kepada Tuhan Yesus dan jelas di situ bahwa melalui bukti-bukti yang ada ini bahwa orang yang mati di kayu salib, orang yang ditangkap, orang yang dicerca segala macam itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu Bang Juma untuk argumentasi saya. Mungkin boleh disanggah atau ditanggapi Bang Juma. Oke, baik. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya kemudian saudara atau Bang Suma menjadikan Yudas ini sebagai orang yang menjadi orang yang disalib? Yang pertama, Bung, saya bacakan dalilnya supaya Anda bisa lebih paham. Dikatakan di Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Saya ulang, orang fasik menerima hadiah suap. Jadi yang menerima suap itu adalah orang fasik. Setuju ya? Sangat setuju, very good. Oke, baik. Sekarang saya baca dalil Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Oke? Orang fasik lah yang menggantikannya. Saya ulang. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulang lagi. Di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap. Amsal 11 nomor 8, orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Pertanyaan saya, siapa orang fasik yang menggantikan orang benar ini? Oke, baik Bang Yuma, sebentar saya masih catat ya. Siapa orang fasik yang menggantikan orang benar ini ya Bang Juma ya? Iya. Yesus orang benar, betul? Yesus orang benar, yes. Very perfect. Yudas orang fasik, betul? Yes, benar sekali Bang Juma. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik menggantikannya. Betul? Baik, siap. Ketika orang-orang Yahudi, imam-imam Farisi, mahkamah agama bersekongkol kemudian untuk membunuh Yesus, Yesus diselamatkan. Lalu yang menggantikannya siapa? Oke, baik Bang Juma. Saya ulang. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama kemudian bersekongkol di dalam Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, menurut Pilatus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama itu sangat dengki kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Mulai dari saat itu mereka bersekongkol, bersepakat untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus digiring ke tiang salib, siapa kemudian yang menggantikan dirinya ketika dia dibebaskan dari kesukaran? Silakan. Oke, baik Bang Juma. Untuk ayat-ayat yang di Amsal dan yang Bang Juma sampaikan kepada kita semua bahwa
saya ingin menyampaikan bahwa ayat tersebut itu adalah konsekuensi, bukan secara otomatis. Ini perlu diperhatikan nih. Jadi, ketika di situ dikatakan bahwa orang fasik bakalan disalib atau orang benar ini bakalan diselamatkan, ini adalah konsekuensi. Jika kita hidupnya fasik, ya tentu akan disalib atau lain sebagainya. Jika kita hidupnya benar, ya tentu kita akan diselamatkan. Ini bukan secara otomatis, tapi konsekuensi yang ada ketika kita melakukan hal tersebut. Maksudnya seperti ini. Banyak yang membantah bahwa dosa turunan itu ada, oke? Tapi kita jangan lari ke sana dulu. Ya, jadi yang mau saya sampaikan bahwa itu adalah konsekuensinya. Tetapi konsekuensinya itu, realitanya itu terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang ada dituliskan di situ. Karena banyak orang itu sedang memberontak dan melanggar setiap kebenaran-kebenaran yang ada tertulis di situ. Dan untuk yang Bang Juma pertanyakan kepada saya bahwa siapakah yang menggantikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ingin disalibkan itu, di situ saya rasa perlu kita cari ketahui terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa orang Farisi di sini membenci Yesus. Tetapi justru orang yang membenci Yesus ini yang mau menyelamatkan dia. Itu adalah logika yang tidak masuk akal, karena dia sudah membenci tetapi mau menyelamatkan, itu kan kurang make sense ya. Kemudian jika kita ingin menyambungkan kisah penyaliban Tuhan Yesus ini ketika dia ingin disalibkan di atas kayu salib dengan Yudas, kita mau menggabungkan, itu juga masih kurang kuat untuk data-datanya. Karena di Alkitab mengatakan bahwa si Yudas ini sudah gantung diri ketika dia mendengarkan penangkapan dari Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi sebelum Tuhan Yesus belum disalibkan, dia masih ditangkap, si Yudasnya udah gantung diri gitu. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa yang di atas kayu salib itu adalah Yudas? Begitu Bang Juma? Oke. Baik. Kalau Anda mengatakan ada cerita di dalam cerita-cerita Bible tentang kematian Yudas, camkan baik-baik. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 nomor 5. Nomor 6, dengarkan. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Nomor 7, dengarkan. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Nomor 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ingat, di Matius 27 nomor 58, Yudas menggantungkan diri, lalu melemparkan uang tersebut, lalu kemudian uang tersebut dipakai kemudian setelah berunding untuk membeli tanah sebagai pekuburan orang asing, dan tanah itu disebut tanah darah. Bandingkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Pertanyaan saya, di dalam Matius 27 nomor 8, Yudas terlebih dahulu menggantungkan diri, dan yang membeli tanah kemudian dengan uang perak yang dipakai Yudas untuk menjual Yesus, yang diterima Yudas untuk menjual Yesus, itu oleh imam-imam kepala membeli tanah kemudian. Saya ulang, di Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas gantung diri, titik. Setelah gantung diri, imam-imam mengambil uang itu, lalu mereka imam-imam ini membeli tanah. Oke?
Sedangkan di kisah para rasul 1 nomor 18, Yudas membeli tanah dulu lalu bunuh diri. Mana yang betul? Yudas bunuh diri dulu lalu uang itu dipakai oleh imam-imam beli tanah, atau Yudas beli tanah dulu baru kemudian dia bunuh diri? Cerita ini yang Anda ingin pakai untuk membantah orang-orang terkutuk itu di atas tiang salib. Data-data ini, ayo Bung, pakai akal Anda. Ini cerita-cerita yang muncul entah dari mana datangnya, yang kontradiksi di antara satu sama lain. Saya ingatkan sekali lagi, Matius menulis Yudas gantung diri dan tidak ada hubungannya Yudas dengan pembelian tanah darah. Sedangkan kisah para rasul 1:18 yang membeli tanah darah itu adalah Yudas. Setelah dia beli, dia gantung diri, bunuh diri dengan cara menggantung dan jatuh tertelungkup. Silakan Anda pikirkan. Baik Bang Juma, Silakan. ya. Untuk ayat yang pertama tadi di Matius berapa Bang Juma? Sorry saya tidak 27 nomor 5 sampai nomor 8. Ini pelajaran saya sama Akhi Sugi berapa tahun yang lalu. Ya, silakan. Matius 27. Bentar, saya masih membaca ya Bang Juma. Bang Juma, untuk yang di chat di apa ini TikTok ini, mungkin mereka menanyakan bahwa saya nggak ada memberikan data-data. Jadi saya ingin sampaikan, mohon maaf buat teman-teman semuanya yang masih belum paham ya mungkin mengenai kekristenan, dan yang saat ini saya hadapi adalah Bang Juma, dia sudah cukup paham. Jadi sepertinya data-datanya Bang Juma sudah mengerti, dan untuk teman-teman yang masih belum mengerti mungkin boleh di research aja. Ya, baik, terima kasih. Bang Juma, saya izin untuk membaca sebentar Bang Juma. Boleh, silakan, silakan. Matius 27. Oke, untuknya kisah para rasul. Kisah para rasul 1:18 dan 19. Baik Bang Juma, terima kasih. Saya sudah membaca ayat Matius dengan kisah para rasul ini, dan untuk saat ini saya akan menjawab Bang Juma dengan jujur bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi maksudnya ini, tetapi Bang Juma mohon bersabar, nanti saya akan cari tahu terlebih dahulu, dan mungkin di next diskusi jika kita bertemu akan saya jawab untuk pertanyaannya. Baik Bang Juma. Gimana? Iya, Masih? mungkin kelihatannya kontradiksi, tetapi saya belum menelaah atau belum menggali lebih lanjut. Mungkin nanti kalau di next ada diskusi lagi, mungkin saya akan jawab ke Bang Juma sebenarnya ini kontradiksi atau tidak. Saya akan berkata dengan jujur nantinya. Demikian Bang Juma. Oke. Untuk yang ada di bawah, Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Stasiun yang muncul kemudian, finalnya adalah Yudas melemparkan duit lalu menggantungkan diri. Duit yang dilemparkan Yudas dipungut oleh imam-imam kepala, lalu mereka berunding. Hasil rundingan mereka, dengan uang itu mereka imam-imam kepala membeli sebidang tanah dengan uang tersebut, dan tanah itu disebut tanah darah. Itu Matius 25 nomor 5 sampai 8. Ya. Yudas melemparkan duit lalu bunuh diri. Duitnya dipungut oleh imam-imamnya yang membeli tanah. Sedangkan di kisah para rasul 1 nomor 18 nomor 19, Yudas terlebih dahulu membeli tanah dari hasil kejahatan berupa uang, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi dia beli tanah dulu lalu kemudian bunuh diri.
Hal itu kemudian diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan tanah darah. Ini kontradiksi yang sangat luar biasa. Kalau di Matius, Yudas melemparkan duit lalu bunuh diri, imam-imam kepala lah yang memungut duit itu lalu membeli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah dulu lalu bunuh diri. Tidak ada imam-imam yang membeli tanah. Kalau di Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas, kalau di Matius 27 yang membeli tanah adalah imam-imam. Demikian. Silakan Anda pikirkan ini kontradiksi atau tidak. Silakan. Andalah yang punya kepala. Baik Bang Juma, terima kasih atas penjelasannya dan ayat-ayat yang sudah diberikan. Saya rasa saya masih banyak belajar lagi, dan yang seperti yang saya katakan, maybe di next ketemuan kalau misal diizinkan, saya akan berdiskusi lagi dan akan menjawab pertanyaan yang Bang Juma berikan kepada saya malam ini. Oke. Saya masih belajar Bang Juma. Iya, silakan. Bagus. Sampai syahadat. Oke. Jujur. Mas Yitro ini nanya asik loh Bang Juma. Iya. Soalnya dia masih muda sih, jadi masih terbuka kemungkinan untuk mencari yang benar itu. Bukan mencari yang paling benar, mencari yang benar aja. Masih bisa ditolong. Ya, Pak Endi. Iya bro, Yang paling benar adalah Allah, Tuhan. nggak ada yang paling benar, yang benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain ada yang benar. Oh ya, konsekuensi logikanya seperti itu. Iya. Kalau kita bilang yang paling benar adalah Islam, berarti di luar Islam ada yang benar. Yang benar adalah Islam. Itu aja sederhana. Tapi kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Nanti dianggap intoleran. Indah kan Islam itu? Benar. Mantap. Masuk tuh barangnya Bang Juma. Iya. Silakan Anda renungkan itu aja. Saya belum sampai ke final, tapi nggak apa-apa. Dilanjut teman-teman yang lain. Yitro masih apa ya? Masih melek nggak matanya atau udah ngantuk? Saya sangat excited, Pak Pera. Oh mantap. Masih mau mendengarkan kebenaran dalam perspektif Islam melihat lagi nggak? Boleh, silakan Pak Pera. Kita di sini Mantap. mau belajar ya. Nah, silakan Gurunda, finalnya difinalkan. Lanjut Indah. Tadi katanya belum final Gurunda. Oh gitu. Iya. Iya, Oke, jangan digantung loh Bang Juma. Oke, Kita baik. lagi asik lo nonton ini. Oke. Jadi gini, Bung, tadi saya membawa data Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan. Orang benar di sini adalah Yesus. Lalu kemudian orang fasik di sini penerima suap yaitu Yudas. Ini adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan tidak boleh diganti. Ketetapan Tuhan tidak boleh dirubah. Tertulis di dalam Amsal Ulangan 6. Jangan kau menambah, Ulangan 4. Jangan kau menambah atau jangan kau mengurangi apa yang menjadi ketetapanku. Termasuk Amsal. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Fasik tadi di sini adalah Yudas berdasarkan dengan data yang kita bacakan di Amsal 17 nomor 23 bahwa orang fasik menerima hadiah suap. Berarti orang fasik itu adalah Yudas. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kalau kita ingin menggunakan data logika yang sehat, maka sesuai dengan hasil riset kita, maka Amsal 21 nomor 18 ini berbunyi, Yudas dipakai sebagai tebusan bagi Yesus dan Yudas sebagai ganti Yesus di atas tiang salib. Itu data yang harus kita gunakan. Secara akurat harus begitu. Nggak bisa tidak, kecuali hakimnya curang. Amsal 11 nomor 8. Yesus diselamatkan dari kesukaran, lalu Yudas yang menggantikannya. Itu kalau kita menggunakan data validnya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar.
Yesus orang benar. Ketika kemudian dalam Matius 27 nomor 16, nomor 17, nomor 18, ketika ditanya oleh Pilatus, siapa yang hendak aku bebaskan untuk kalian? Orang-orang itu kemudian berkata, bebaskan Yesus Barabas, bebaskan Yesus Barabas, dan salibkan Yesus yang disebut Kristus. Maka di dalam data 18-nya di situ dikatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti kebencian demi kebencian. Pertama, iblis merasuki Yudas, itu sesuatu yang sudah dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu, itu adalah kebencian bagi Tuhan. Kemudian Anda mengatakan bahwasanya mau tidak mau harus Yesus yang mati di atas tiang salib, itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kemudian kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ketika yang dibunuh benar-benar Yesus yang dibunuh, maka itu adalah merupakan satu kebencian dan kekejian di dalam diri Tuhan. Dengan demikian, penyaliban adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dengan begitu, orang-orang Kristen yang mengimani penyaliban yang dibenci oleh Tuhan adalah sekelompok manusia yang dimurkai dan yang dibenci oleh Tuhan. Barang siapa yang mencintai hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, maka dia menjadi musuh Tuhan. Barang siapa yang kemudian membenci apa yang dibenci Tuhan dan menyayangi apa yang disayangi Tuhan, maka orang-orang itu bisa kemudian disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Bahkan istrinya memberi pesan, wahai suamiku, jangan kau berlaku tidak adil terhadap orang itu, yaitu Yesus, sebab semalam aku sangat tersiksa di dalam tidurku. Dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang baik. Itu pesan dari istri Pilatus kepada gubernur yang memutuskan antara Yesuskah yang disalibkan atau Barabaskah, orang fasik inikah yang harus disalibkan. Nah, sedangkan Yesus juga dikatakan adalah hamba yang suci. Yesus adalah orang yang suci. Yesus adalah utusan yang suci. Diterangkan dalam Kisah Para Rasul di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Berarti kalau dia disebut hamba yang suci, berarti dia adalah orang benar. Orang benar harus diselamatkan. Yang menggantikannya adalah orang yang tidak benar, yaitu orang yang fasik. Wahai hakim, wahai saudara-saudaraku Kristen, wahai Pak Bom-Bom dan jemaat-jemaatnya, mari duduk bersanding jujur terhadap kebenaran. Anda anak Indonesia, Anda bukan orang Roma, Anda bukan orang Yunani, Anda bukan orang Belanda, Anda bukan orang Portugis. Anda lahir di tanah yang suci, yaitu tanah Indonesia. Jujur terhadap kebenaran. Menurut saudara, berdasarkan data-data di dalam Bible, siapakah yang mati di atas tiang salib? Orang jujur atau orang fasik? Pengkhianat atau orang benar? Jawab dengan hati nurani. Kalau Anda adalah benar, adalah orang yang benar. Kalau Anda benar-benar dipenuhi oleh roh kebenaran, tunjukkan kebenaran itu. Siapa yang mati di atas tiang salib? Orang fasik atau orang jujur? Pengkhianat atau orang benar? Ada yang bisa membantah ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau Anda orang benar, maka Anda akan menunjukkan kebenaran itu, bahwa yang disalib itu adalah pengganti daripada orang yang jujur. Siapa pengkhianat? Siapa orang fasik? Siapa yang menerima suap? Ulangan 21 nomor 23. Apa yang diketerangkan oleh Tuhan di sana? Jelas sekali. Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab manusia, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya
menyentuh tanah yang diberikan oleh Elohimmu, oleh Tuhanmu. Pertanyaan saya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim ila Abraham, ila Ishak dan Yakub, apakah orang jujur, orang benar, atau orang fasik dan orang pengkhianat? Jujur terhadap kebenaran, tinggalkan perpuluhan, jangan tergiur dengan musik. Musik bisa didengarkan juga di mana-mana, bukan hanya di gereja. Kalau Anda kemudian mau menuju kepada kebenaran, maka jujurlah terhadap kebenaran itu, bahwa sesungguhnya yang disalibkan oleh Tuhan, yang digantung oleh Tuhan secara terkutuk adalah orang yang terkutuk karena makan suap. Dia adalah orang fasik, dan orang fasik itu adalah Yudas Iskariot, sedangkan Yesus anak Maria adalah orang yang benar, orang yang jujur, yang kudu wajib diselamatkan. Makanya di dalam Matius 26 nomor 24 ada tertulis tentang anak manusia bahwa dia akan pergi sesuai apa yang tertulis. Ternyata Amsal 91, malaikat akan datang menyelamatkan dia sehingga dia terangkat ke langit. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran dengan sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, barrafa'ahullahu ilahi wa kanallahu azizan hakiman. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, lalu kemudian dia tidak akan dirugikan oleh Allah. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentang hal yakni pembunuhan dan penyaliban itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa, dan apa yang mereka katakan kecuali persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kepada adik saya Yitro dan juga Riko yang mau belajar, mungkin pada sesi berikutnya bisa jumpa lagi dengan Bang Suma atau dengan guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih untuk sementara. Saya di pojokan minum kopi campur Masako. Dilanjut. Semoga Masako bisa bersahabat dengan kopi agar bisa membolak-balikan fakta. Tapi kalau hidayah itu datang, Masako bisa menjadi bumbu masak. Nyambung atau tidak, terserah Anda. Pak Yitro bagaimana? Apakah Masako bisa dicampur dengan kopi? Bro Yitro? Kalau ditanya bisa, pasti bisa Pak Handi. Pinter. Apakah layak dikonsumsi? Kalau ditanya layak, itu tergantung. Karena setiap orang ini punya seleranya masing-masing Pak Handi. Baik, kalau selera pada umumnya? Sangat tidak layak, karena dapat sakit perut ya. Artinya nggak laku dijual? Mungkin laku sedikit. Baik. Tapi sedikit, kategorinya sedikit ya. Baik, kalau sekiranya firman Tuhan dicampur dengan tulisan tangan manusia, apakah masih layak dikatakan suci? Firman Tuhan dicampur dengan tulisan tangan manusia. Ini saya asumsikan tangan manusia ini artinya pikiran manusia itu sendiri ya. Pendapat itu manusia. Sangat tidak bisa untuk dibaca, bukan dibaca sih, dijadikan kebenaran Pak Hendy. Gitu. Baik. Kalau firman Tuhan itu diberikan kepada para nabi, nabi ini mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Terus kemudian ada tulisan tangan manusia mengatakan Tuhan melebihi dari satu. Disatukan di sana, dicampur aduk. Masih layakkah dipercaya? Di dalam kekristenan
dua hal ini mungkin itu bisa kita bahas di berbeda konteks, Pak Hendy. Baik. Kalau sesuai dengan topik, perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Anda setuju? Very setuju. Baik. Ya. Apakah Anda setuju kalau Yesua Mesia, anaknya Bunda Maria, adalah benar. orang yang soleh, utusan Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan? Setuju? Very setuju lagi, Pak. Thank you. Apakah Anda setuju kalau orang yang beginian doanya selalu diijabah, diterima oleh yang mengutus dia? Belum tentu, Pak Hendy. Belum tentu. Apakah Anda setuju di saat Yesus sulit, termasuk kesulitannya dalam menghadapi ancaman apapun mara bahaya itu, apakah doanya diterima kemudian dilindungi? Ini konteksnya di Taman Getsemani ya, Pak Hendy. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saya bisa bantu jelaskan. Boleh, silakan adekku. Pak Hendy, izin sebelum saya menjelaskan yang di konteks Taman Getsemani ini, mungkin kita akan membahas di awal lagi. Karena gini, Pak Hendy, karena hal tersebut bagi kekristenan kan untuk yang mati di atas kayu salib ini Yesus atau bukan itu adalah hal yang sangat krusial. Karena ketika bukan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, maka runtuhlah kekristenan itu. Nah, jadi saya ingin kembali lagi di awal ya. Untuk yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Juma dan rekan-rekan yang lainnya, itu sangat benar adanya dan saya sangat meyakini perfect 100%. Saya tidak bisa membantah kebenaran karena kebenaran adalah kebenaran. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kembali lagi Pak Hendy, mungkin semoga Pak Hendy tidak bosan dan rekan-rekan lainnya mendengarkan bahwa istilah saya yang mengenai dunia yang ideal. Dunia yang ideal sudah semestinya dan sepatutnya jika orang manusia itu mendengarkan perintahnya Tuhan, mendengarkan kebenarannya Tuhan, dan melakukan semua kebenaran Tuhan. Ini dunia yang ideal. Tetapi nyatanya sekarang bahwa dunia kita ini bukan dunia yang ideal. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang benar, dalam tanda kutip orang-orang benar ini yang justru malah berbanding kebalik dengan orang-orang yang fasik. Dalam hal penganiayaan, banyak orang benar di Alkitab dikisahkan banyak yang dibunuh, dianiaya atau dan sebagainya. Bro, saya potong dulu, bro. Kita interaktif aja. Ya. Bro, gini aja, bro. Interaktif dikit biar penonton nggak ngantuk. Sebagai orang yang berakal, Anda generasi muda, generasi pelanjut, setujukah Anda kalau kita meluruskan fitnahan, tuduhan tidak baik terhadap anak Maria, yaitu Yesua Mesia? Setujukah Anda kalau kita meluruskan fitnahan itu? Setuju. Setuju katanya. Fitnahan yang seperti apa dulu nih Pak Hendy sebelum kita membahas lebih lanjut? Banyak sekali fitnahan yang tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Yesua Mesia. Fitnahan yang paling signifikan yang setiap hari kita bahas, termasuk barusan topik tadi, adalah fitnahan bahwa Yesus itu diolok-olok, Yesus itu diludahi, anaknya Maria loh ya. Yesua Mesia diludahi, diberi mahkota berduri, bahkan dibuka bajunya. Bahkan ada yang kitona, itu mungkin Anda bisa paham. Saya nggak mau terlalu vulgar berbicara. Bahkan sampai keringat, memikul salib, ditonton orang banyak. Apakah Anda masih bisa membayangkan kalau itu bukan anak Maria, atau Anda masih concern itu anak Maria diperlakukan demikian? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama yang ingin saya pertanyakan, bahwa kebenaran yang Pak Hendy sampaikan kepada saya ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Bapak tahu bahwa hal tersebut tidak benar?
Oke, baik. Apakah Bapak memiliki data yang bisa dibilang kredibel, dapat dipercaya, atau seperti apa? Jawaban paling singkat, tepat, padat, dan berdata adanya di Ibrani 5 nomor 7. Baik, silakan Pak. Bisa Anda buka mungkin di sana. Itu jawaban pamungkas untuk segala tuduhan kepada Yesua Mesias. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang soleh. Segala bentuk permintaannya dengan ratap tangis selalu diterima dan ditolong oleh yang mengutus dia. Ini tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dieliminasi. Artinya apa? Kalau ini sudah dipegang, segala bentuk fitnahan apapun itu, artinya Yesus terselamatkan dari fitnahan itu. Kamilah umat Islam yang meluruskan ini semua. Tentu dengan berdasarkan juga data yang dibawakan Bang Juma tadi di Al-Quran, terutama di An-Nisa 157 itu tadi. Jadi umat Islam itu sangat menyayangi, sangat mengimani Yesua Mesias, Nabi Isa alaihissalam. Tidak seiman seorang muslim kalau ada sedikit di dalam pikiran kita kalau Yesua Mesias atau Nabi Isa alaihissalam dipersekusi. Setuju sampai sini? Baik, tadi Pak Hendy mengambil Ibrani berapa tadi Pak Hendy? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Saya coba bacain ya Pak Hendy. Ibrani 5 ayat 7 berbunyi demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini maksudnya Sang Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Di sini gimana? Judul perikopnya Yesus sebagai imam besar. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Hendy? Artinya adalah segala kesulitan apapun yang dalami oleh Yesua Mesias, doanya selalu diterima dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Itu intinya. Artinya salib itu mara bahaya, salib itu penistaan, salib itu tempat kutub, salib itu tempat orang yang dirasuki oleh iblis dan seterusnya. Artinya Yesus doanya diterima. Jadi Yesua Mesias tidak pernah diperlakukan demikian. Itulah yang diluruskan oleh Al-Quran. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Hendy. Oke, sebelum kita membahas yang tadi, maka akan timbul satu pertanyaan Pak Hendy. Jika memang benar Tuhan Yesus ini ketika dia berdoa memohon kepada Sang Allah, maka dia akan didengarkan doa-doanya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar semua doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dikabulkan sama Sang Allah? Ya itu buktinya. Itu buktinya. Ya. Itu buktinya Ibrani. Karena Anda udah baca tadi, masa diulang lagi? Oke, baik. Pada kenyataannya kalau kita lihat dari data-data yang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, di situ ada beberapa doa-doa Tuhan Yesus itu sendiri yang tidak dijawab sama Sang Bapa. Salah satunya konteksnya yang di Taman Getsemani itu. Lalu bagaimana? Apakah Alkitab ini kontradiksi? Karena di Ibrani ini mengatakan bahwa Alkitab ini Tuhan Yesus ketika dia berdoa semua doanya dijawab sama Sang Allah. Sedangkan yang di Taman Getsemani ini doanya yang untuk memohon itu karena dia takut sedih itu tidak didengarkannya. Lalu bagaimana nih? Apakah menurut Pak Hendy bagaimana Pak Hendy? Apakah benar tuh demikian? Beginilah bro. Kalau di Matius 26:39 kira-kira bunyinya begini ya. Ya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa di sini? Cawan adalah salib. Jadi dia menyerahkan semua kepada Bapa yang di surga. Ya. Artinya apa?
sebagaimana sinkron dengan Ibrani 5 nomor 7 dan Ulangan 20:13, di sana tertulis tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya kehendak Bapa itu, sebagaimana Ibrani 5:7, kehendak Bapa menyelamatkan utusannya dari mara bahaya itu. Jadi tidak ada doa Yeshua Mashiach ditolak. Yang menolak doa Yeshua Mashiach adalah penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan ditabrakkan antara hubungan utusan dengan yang mengutus. Itu sinkron 24 jam. Antara wakil Tuhan di muka bumi dengan Tuhan yang ada di atas, itu 24 jam sinkron. Nggak boleh meleset sedikit pun. Kenapa? Kalau ada yang meleset, artinya Sang Pencipta alam semesta ini ambigu dalam hal mengeluarkan statement atau firman atau petunjuk kepada manusia di zaman itu. Nggak boleh meleset, nggak boleh kontradiksi. Di sisi lain, Sang Pencipta nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Di sisi lain ada penulis mengatakan dia mati di tiang salib, menjadi Tuhan kembali, menjadi Roma 14 nomor 9. Nah ini menurut Anda, yang manakah yang dipercaya? Surat-surat yang bernama surat Paulus itu, atau doa Yesus ditolak atau diterima? Disinilah bentuk penyelewengan firman Sang Pencipta yang dibengkokkan oleh orang-orang yang kemudian diputuskan di suatu negara yang bukan dari asal usul Yeshua Mashiach, itu di Roma. Masihkah Anda ingin percaya demikian, Bro Yitro? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Kita kembali lagi untuk pembahasan yang di Taman Getsemani ini, yang dimana Pak Hendy tadi mengatakan, bukan Pak Hendy, di dalam Bible mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika berdoa, dia menyatakan, ya udahlah Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Lalu Pak Hendy mengatakan bahwa kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu yaitu untuk menyelamatkannya. Oke, demikian ya Pak Hendy. Nah, halo, gimana Pak Hendy? Ya, terusin. Oke. Pertanyaan pertama saya, bagaimana Pak Hendy tahu bahwa dalam konteks yang ada di Taman Getsemani ini bahwa kehendak Tuhan itu untuk menyelamatkan Tuhan Yesus? Oke, itu Oke, satu. Silakan Pak Hendy untuk dijawab dulu. Yeshua Mashiach itu bersama murid-muridnya ke Bukit Getsemani, menyingkir ke sana bukan untuk rekreasi. Karena setiap para nabi dan rasul itu kalau dalam mengalami kesulitan, dia berpindah tempat dari tempat keramaian ke tempat yang sepi. Di sana dia benar-benar semalaman mempasrahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Sampai di situ dia berdoa semalaman. Bahkan doanya sampai mengeluarkan keringat seperti darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Intinya adalah diselamatkan dari penyaliban. Disambung dengan tadi Ibrani 5:7, segala ratap tangis doanya itu dikabulkan. Sinkron ini barang. Masihkah Anda mengatakan doa Yesus ditolak kemudian disalib? Silakan. Oke, baik. Oke, baik Pak. Jangan dipaksakan berpikir, Bro. Mending ikuti apa alurnya aja biar Anda nyaman. Ya, baik Pak Hendy, nggak apa-apa. Saya mencoba untuk berdiskusi. Jadi kalau misalnya saya ngikut-ngikut aja, artinya kita udah selesai berdiskusi, tidak ada diskusi lagi. Tetapi ya inilah yang namanya diskusi Pak Hendy. Baik Pak Hendy, terima kasih. Mungkin yang perlu kita bahas kembali adalah, pertama, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas kembali. Apa tujuan si Tuhan Yesus itu sendiri datang ke dunia? Tujuan si Bapa ini mengutus dia ini apa? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia mau ditangkap atau mau disalibkan itu, dia menjadi tidak berdaya? Nah, dua pertanyaan ini mungkin bisa disimpulkan dari apa yang Pak Hendy pertanyakan ke saya. Dari tadi, dan saya izin untuk menjawabnya Pak Hendy dari kedua pertanyaan yang tadi saya ulangi.
apa tujuan atau kehendak Allah untuk mengutus Tuhan Yesus ini turun ke dunia, itu satu. Yang kedua, apakah ketika Tuhan Yesus ingin ditangkap atau di kayu salib ini dia tidak berdaya atau hilang kuasanya atau bla 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 gitu ya. Oke, saya akan jawab pertama. Kehendak Allah mengapa mengutus Tuhan Yesus ini turun ke bumi itu adalah satu, yaitu dengan misi dia menyelamatkan manusia. Itu tema besarnya. Menyelamatkan manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan melalui hal itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ini kita kembalikan ke PB lagi. Pada dasarnya setiap manusia yang seperti disampaikan sama Pak Jaya tadi adalah sudah mati. Jadi manusia ini mati kedua kali. Jadi ada dua kali kematian nih. Pertama mati secara fisik, kedua mati secara rohani. Nah, ketika Tuhan Allah melihat Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, dia menjadi terpisah dari Allah. Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat mencari Allah karena keterpisahan itu tadi. Kita tahu bahwa Allah ini maha kuasa, maha mulia, sedangkan manusia ini maha tidak berkuasa dan tidak mulia gitu. Jadi ada gap yang sangat jauh. Oke. Suci dengan tidak. Nah, Stop dulu nomor 1, Dek. Aku udah paham. Silakan. Anda ini berbicara berdasarkan apa yang Anda dengarkan dari pendeta. Itu namanya doktrin. It's okay, itu iman Anda. Kami nggak mau membubarkan iman Anda malam hari ini. Kami hanya di sini berusaha untuk bagaimana akal sehat ini kepake dulu. Karena iman kalau hanya mengimani saja, tidak logis, tidak masuk akal, itu nanti bentrok. Saya rasa Anda ini masih sehat. Apa tujuan Yesus diutus ke muka bumi? Hanya satu tujuan Yeshua Masia, itu yang paling utama. Ditulis di Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu inti. Apa itu? Yeshua Masia meluruskan, melanjutkan ajaran Nabi Musa. Karena sesudah Nabi Musa itu vakum, nggak ada utusan, berantakan itu. Datang Yeshua Masia. Apa yang diajarkan? Intinya bukan mengajarkan bahwa saya mati menebus dosa. Ini bukan pengajaran Yeshua Masia. Ini tulisan orang lain setelah Yeshua Masia nggak ada. Ini tulisan oleh-oleh yang dibawa penjajah supaya agama pagan penjajah ini berkembang agar diminati orang banyak. Diambillah tokoh Yeshua Masia ini menjadi tokoh biar laku dijual. Padahal ajaran Yeshua Masia adalah Sema Israel. Tuhan itu satu loh ya. Cuma satu loh Tuhan itu. Nah, bagaimana cara mencontohkannya? Nah, lihat apa yang dia lakukan. Melanjutkan ajaran Nabi Musa. Apa itu? Sujud dong, berdoa dong, masuk sinagog dong, berwudu dong, disunat dong, jangan makan babi dong, dan seterusnya. Kata Yeshua Masia, tidak boleh menghapus satu titik saja dari hukum Taurat itu sebelum semua terjadi. Jadi Yeshua Masia itu takluk kepada perintah Tuhannya. Nggak ada ajaran Yeshua Masia, saya datang ke muka bumi untuk mati di salib menebus dosa kalian. Ini ajaran yang baru datang setelah Yeshua Masia hadir. Karena yang namanya dosa waris itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun kecuali penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Pertama, saya ingin membantah dengan apa yang Pak Hendy sampaikan tadi, bahwa saya ini hanya mendengarkan khotbah-khotbah atau pemberitaan-pemberitaan. Itu saya ingin menjawab bahwa itu tidak benar ya Pak Hendy. Karena jujur saya sendiri adalah salah seorang yang termasuk yang mau belajar dan mau kritis dalam apa yang saya pelajari, dan itu benar otodidak saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu Pak Hendy. Oke, Pak Hendy, untuk mengenai Nomor 2 dong, kan ada 2 yang Anda tanya tadi.
Masih Oke. ingat pertanyaan nomor 2 Anda? Saya masih ingat loh. Kenapa Yesus ditangkap? Kan gitu. Betul, 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 betul. Saya itu menulis apa yang Anda supaya nggak kemana-mana. Iya benar Pak Hendi, saya juga demikian. Oke, saya mau mengatakan bahwa apakah Tuhan Yesus ini tidak berdaya ketika dia ingin ditangkap? Apakah dia ini hilang kuasanya? Itu ya pertanyaan saya yang kedua, betul ya Pak Hendi ya? Oke. Itu aja terus. Ya, di sini saya mau mengatakan bahwa bukan karena dia tidak berdaya, bukan karena dia tidak berkuasa melawan orang-orang Farisi dan sebagainya gitu. Karena pada saat penangkapan Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani, di situ ada terjadi sebuah peristiwa yang dimana seorang Simon Petrus menghunuskan pedangnya dan menghunuskan lidah dari salah satu imam Farisi di sana sehingga putus, dan Tuhan Yesus cepat untuk memasukkan menyembuhkannya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, ini menarik nih, Simon, sarungkan pedangmu, katanya demikian. Terus emangnya kamu pikir saya nggak bisa ya mau panggil bala tentara yang beribu-ribu heksa untuk membantu saya menghadapi mereka ini? Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri dia sebenarnya bisa untuk memberontak karena dia punya kuasa untuk memanggil malaikat-malaikat ini. Tetapi pertanyaannya, mengapa orang yang punya kuasa ini tidak mau menggunakan kuasanya untuk melawan orang-orang itu? Hanya satu jawabannya, karena dia mau menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan misi dia di dunia ini. Demikian Pak Hendi. Bro, Jawaban nomor 2. Bro, pakai satu data saja. Gini aja lo ya, daripada panjang. Yesus Masya kan dari tadi dibahas cuma banyak sekali data yang Anda dibawakan. Bahwa yang ditangkap itu bukan anaknya Maria. Anda tahu nggak itu apa yang diucapkan di salib, Eli Eli lama sabachthani? Allah, Bapakku, mengapa Yesus nggak pernah mengucapkan Eli selama hidupnya. Yesua Amasya selama hidupnya nggak pernah mengucapkan kata Eli. Jadi siapa yang berbicara kata Eli itu? Orang lain coy. Karena Yesus selama hidupnya dia selalu ya Bapakku. Gak pernah Eli dia. Oke? Penulis mengutip Eli itu di Mazmur 22 nomor 2. Dihubung-hubungkanlah dia menjadi doktrin yang Anda pakai sekarang. Itu satu ya. Saya kasih lagi satu tanda. Angkatan jahat minta tanda. Apa jawaban Yesus Amasya? Nabi Yunus. Tanda Yunus. Anda paham tanda Yunus seperti apa? Yes, mati di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa yang terjadi di Yunus 3 hari 3 malam perut ikan? Apa yang terjadi? Beliau masih hidup. Hidup. Yesus Amasya di dalam hidup atau mati? Beliau di situ dikatakan mati. Dan pada hari Berarti- ketiga baru bangkit. Berarti Anda membantah Anda termasuk orang jahat yang bertanya kepada Yesus Amasya. Jadi orang jahat itu selalu ingin mematikan Yesus. Selalu orang-orang bertanya, Yesus mati. Padahal Yesus sudah mengasih tanda kepada kalian, hai orang yang waras. Hai orang-orang yang waras. Orang jahat ini minta tanda loh. Ini tandanya, tanda Yunus kok mudah jawabnya. Yesus itu tidak bertele-tele kalau ditanya. Kenapa? Karena jawabannya bukan dari dirinya sendiri. Jawabannya turun langsung dari Tuhannya. Jadi jawabannya plak. Tidak bisa diganggu gugat. Hanya orang jahat yang mengganggu gugat itu. Paham sampai sini? Oke. Yesus Amasya itu pinter. Saking pinternya, kenapa dia pinter? Karena dibeli ilmu dari Tuhannya. Firman yang dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi semua yang dia ucapkan itu tuntunan dari Tuhannya. Jadi nggak pernah salah dia berucap. Ilmu loh ini bro, ilmu. Oke? Yesus Amasya nggak pernah salah dalam berbuat.
Kenapa? Karena segala firman yang engkau berikan kepadaku, kusampaikan kepada mereka. Yesus hanya penyampai firman. Yang dia ucapkan itu ilmu dari Tuhannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku lakukan, kehendak Bapa. Apa yang aku ucapkan, kehendak Bapa. Makanya Yesus nggak pernah keseleo lidah. Selalu to the point dalam memberikan keterangan. Karena apa yang dia sampaikan adalah oral. Firman Tuhan, itulah yang disebut Injil, berita baik. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Deal? Sangat setuju Pak Hendy. Ya udah, lain kali jangan salahin Yesus lagi, jangan dibantah lagi. Tapi Dia orang baik. Pak Hendy, saya sangat setuju Yesus itu memang orang baik dan dia memang nggak ada salah ya karena dia Tuhan itu sendiri. Di situ dikatakan yang Pak Hendy kutip tadi bahwa aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Bapa ya, begitu ya Pak Hendy ya. Tapi ya, kita jangan lupa di situ juga di Alkitab ini bertebaran ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya apa yang dikatakan kepada Bapa itu secara tidak langsung dia menyebut dirinya sendiri, Pak Hendy. Ya itulah yang dimaksud Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Apa yang aku ajarkan, apa yang ingin aku capai, itulah tujuan Bapa yang diajarkan kepada aku, kau sampaikan kepada Bani Israel. Bukan berarti dia satu badan, satu fisik, satu rumah, enggak. Tapi satu tujuan, satu pengajaran. Dimasukkan pengajaran itu, wahyu itu ke dalam diri Yesus, itu namanya satu dengan Bapa. Makanya ucapannya itu enggak ada yang balelo, enggak ada yang membingungkan orang. Yang membuat Anda bingung adalah pengajaran Yesua Masia, ya, ditambah-tambahin, dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapakah itu? Anda nebak sendiri aja deh. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Datang Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini yang benar yang mana nih? Yesus Bani Israel atau disuruh pergi seluruh dunia? Nah, yang mana yang Anda pegang? Baik, terima kasih Pak Hendy. Memang di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia mengatakan dirinya bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang Israel atau domba-domba Israel dalam istilahnya seperti itu. Tetapi ada sebuah peristiwa juga Pak Hendy, jika Pak Hendy membaca, di situ ada seorang wanita yang dimana wanita ini memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau sekiranya boleh saya memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja gitu. Dan maksudnya ini adalah boleh nggak sih? Ini wanita ini bukan orang Israel. Tuhan, saya tahu kalau Tuhan ini diutus hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi izinkan saya buat ambil remah-remah dari roti yang sudah jatuh dari atas meja ini, Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus mengiyakan dan dia menyembuhkan anak ibu ini. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dua hal tersebut yang Pak Hendy sampaikan itu sangatlah tidak kontradiktif. Karena dalam perilaku Tuhan Yesus sendiri, dia menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Makanya di situ dikatakan bukan hukum yang mengatur kita, tetapi dialah yang hukum itu gitu. Tuhan Yesuslah yang hukum itu. Dia hukum itu. Oleh sebab itu, ketika dia menyontohkan bahwa tidak hanya orang-orang yang Yahudi saja yang perlu dia sembuhkan dalam konteksnya wanita itu, dia juga menyembuhkan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, makanya tidak salah untuknya Matius mengatakan sebarkanlah Injil dan ke seluruh bumi. Demikian Pak Hendy. Bro, itu kan peristiwanya. Ada seorang perempuan yang anaknya lagi mengalami kesulitan, sakit gitu ya. Benar. Dia kan minta Yesus untuk menyembuhkan dia.
perempuan itu bukan dari Bani Israel, tapi dia maksa toh. Apa yang terjadi? Yesus emosi loh itu. Dalam kisah itu, apa emosinya? Mengeluarkan kata guguk loh. Maksa terus gitu loh. Terpaksa Yesus mengeluarkan kata guguk. Dengan penutupnya, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, coy. Lu siapa lu? Itu bahasa sederhananya. Tapi karena Yesus ini manusiawi, ya dia melaksanakan juga. Itu loh bro. Tapi anggap aja itu loh, kok guguk dikeluarkan. Kan nggak baik juga gitu. Nah ini bisa dipercaya apa enggak? Kalau saya rasa sih, seorang Yeshua Mesias nggak mengeluarkan kata guguk dari mulutnya, nggak mungkin lah. Kurang sopan banget loh. Dia kan orangnya sangat toleran. Kami umat muslim itu selalu membela Yeshua Mesias loh bro. Kamu aja yang percaya. Nggak mungkin lah Yesus ngatain orang guguk. Tapi kalau lu imani ya monggo saja. Yang penting adalah Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bukan untuk Indonesia. Bahkan Yesus mengatakan ya janganlah mengajarkan Bible di Asia. Nggak boleh keluar dari Bani Israel itu. Sayangnya dia ditolak. Ditolak toh dia. Belum lagi negaranya dijajah lagi pula. Penderitaannya cukup, tapi Yesus Mesias tetap tegar. Aku ini utusan Tuhan, saya melaksanakan tugasku, saya pasrahkan hidupku kepada yang mengutus aku. Ya kalau Anda percaya disenggol, ya monggo. Kalau kami enggak ada yang nyenggol dia. Anda mengatakan Yesus terkutuk, disalib, kami enggak. Kami enggak percaya itu. Jadi silakan Anda memilih. Di manakah Anda ingin memilih pada kesempatan kali ini? Apakah ingin Anda melepaskan fitnahan-fitnahan itu terhadap anak kesayangan Maria? Atau Anda ingin berkomplot sama mereka? Mengeksekusi dia di tiang salib untuk menebus dosa Anda? Ya, Anda yang berdosa, Yesus yang Anda korbankan. Ini bukan ajaran para nabi. Ini bersumber dari ajaran Dewa Molok, ajaran pagan. Gak boleh ada tumbal bro untuk menebus dosa. Apalagi tumbal darah manusia. Ini bukan ajaran para nabi. Please, bro Yitro, Anda mau milih yang mana? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Saya coba kembali untuk yang konteks wanita yang tadi itu tadi. Pertama, saya mau bertanya bagaimana Pak Hendy bisa tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjawab wanita itu, beliau gugup. Itu satu. Kedua, Tuhan Yesus dia berkata bahwa yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat si wanita ini yang memang kelihatannya sedikit memaksa, tapi sebenarnya ya anggaplah dia memaksa gitu. Yang Tuhan Yesus melihat itu bukan karena dia memaksanya, tetapi karena beliau ini memiliki iman. That's why lah Tuhan Yesus menyembuhkannya. Demikian Pak. Dan untuk yang Pak Hendy katakan lagi mengenai tidak ada konsep yang dimana untuk menebus dosa itu harus memiliki tumbal, ya. Nah ini konsep orang pagan, ya. Yang mau saya sampaikan bahwa di perjanjian lama juga orang Yahudi untuk menebus dosa itu mereka memerlukan tumbal, Pak Hendy. Yaitu mungkin berupa burung merpati, kalau yang nggak punya uang atau yang punya uang domba atau kambing dan sebagainya. Nah dari konsep inilah lahirlah konsep yang namanya penebusan tumbal gitu. Mengapa harus Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk ditumbalkan? Itu kasarnya begitu. Mengapa nggak hewan aja biar lebih nyaman lah, nggak perlu manusia lah, keji banget, seram amat kalau manusia yang ditumbalkan. Kenapa Oke, harus cukup manusia gitu? bro. Ya gimana Pak Hendy? Istilah tumbal itu hanya kepada Pagan. manusia. Kalau hewan itu korban. Jadi ajaran para nabi yang pernah dilakukan itu hewan yang dikorbankan. Kalau hewan yang bisa dikorbankan sebagaimana Ulangan 29:14, Anda boleh buka di sana. Kenapa harus manusia? 29:14. Itu mudah loh itu, menebus dosa. Kenapa harus darah anak orang? Coba baca di sana. Bisa dibaca dulu. Saya kasih Ulangan. pilihan deh.
29:14. Benar ya Pak Dea, ulangan 29:14 ya. Benar ini. Oke, coba cari dulu ya Pak. Coba. Apakah gua salah apa enggak? Oh, mungkin agak keliru Pak Hendy. Apa? Enggak lah. Coba. Pasal 29 ayat 14 ya, ulangan ya Pak Hendy. Ya. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Demikian. Oh ya, salah. Ya. Keluaran 29:14. Bukan ulangan, Keluaran, sorry. Baik, nggak apa-apa Pak. Keluaran. Kita cari dulu. Baik. Hati-hati sobek Bible-nya, Bro. Keluaran apa Pak? 29:14. Ini udah lama Pak. Udah mau sobek-sobek ini. Oke. Keluaran ayat 29 pasal 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, Demikian Pak Hendy. sekarang lebih efisien mana? Keluaran 29:14 daripada anak orang yang menebus dosa di tiang salib. Lebih efisien mana? Menebus dosa di tiang kayu salib satu untuk selama-lamanya. Ini bisa enggak? Ini masih berlaku, orang yang Yudaisme masih pakai ini yang punya kitab. Yang punya kitab masih pakai, dia nggak ganti dengan darah manusia. Yang punya kitab loh ngomong. Ngerti. Cuman perlu Anda aja yang mengeliminasi kitab orang menjadi bahasa Yunani. Nggak bisa begitu dong. Kan Yesus taat sama hukum Taurat, nggak boleh dihapus satu titik, kan gitu. Coba bayangkan, Yesus berkata satu titik tidak boleh dihapus, artinya Keluaran 29:14 stay sampai sekarang masih berlaku. Baik. Pikir. Oke, Pak Hendy. Oke. Izinkan saya untuk berbicara. Maksudnya gini loh, dengerin dulu bro. Sebagaimana perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, gitu ya. Ya. Tapi boleh mengorbankan hewan. Yang mana yang kau pegang? Mengorbankan hewan atau melanggar perintah Tuhan, mengorbankan anak Maria? Yang mana yang kau pilih? Akal bro, pikir bro, waras sedikit bro. Karena saya sebagai seorang Kristen, saya pilih dua-duanya Pak. Bro nggak bisa begitu dua-duanya, ambigu itu, nggak bisa bro. Itu nanti kita bahas Pak, mengenai kenapa sih agak sedikit berubah dari kitabnya Yahudi bisa menjadi kitab Kristen atau Injil gitu. Nah Itu gini nih jawabannya gini, kalau kamu mau ambigu jawabannya ada di Efesus 2 nomor 15. Di situ kau kau mengacu di situ. Coba kau baca tulisan Paulus, pasti kau percaya itu. Karena Paulus eliminasi semua itu. Efesus berapa Pak? 2:15. Coba cari dulu.